Halo, perkenalkan nama saya Kanita Najwa Sigit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan ilmu geografi dalam aspek politik. Yang pertama ada geopolitik. Geopolitik mempelajari bagaimana kondisi geografis seperti posisi negara, batas wilayah, serta sumber daya alam yang memengaruhi kekuatan dan kebijakan suatu negara. Dalam konteks Indonesia, banyak jurnal menyoroti posisi strategis Indonesia di sekitar Laut Cina Selatan yang membuat negara harus berhati-hati dalam menentukan sikap, terutama terkait klaim maritim dan potensi energi. Yang kedua ada politika ruang. Politika ruang membahas cara negara mengatur penggunaan wilayah agar tidak terjadi ketimpangan sosial. Fenomena urbanisasi yang mendorong perpindahan penduduk ke kota besar menjadi fokus, sehingga kebijakan tata ruang, pembangunan daerah, dan pemerataan industri sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan sosial. Selanjutnya ada konflik wilayah. Konflik wilayah biasanya muncul akibat perebutan batas, identitas etnis, atau sumber daya alam. Di Indonesia, beberapa studi membahas konflik seperti di Papua atau Laut Natuna. Penyelesaiannya dilakukan melalui diplomasi dan perjanjian batas dengan negara lain. Selanjutnya ada aplikasi dalam konteks politik. Konsep geopolitik digunakan pemerintah dalam merancang kebijakan luar negeri dan pertahanan, termasuk memperkuat kerjasama ASEAN. Politika ruang diterapkan dalam perencanaan pembangunan wilayah seperti program transmigrasi dan pembangunan infrastruktur. Penyelesaian konflik wilayah banyak melibatkan pendekatan diplomasi seperti negosiasi batas dengan Malaysia. Berikut ada contoh kasus konflik wilayah di Timur Tengah. Konflik Israel dengan Palestina sering digunakan dalam berbagai artikel akademik sebagai analogi untuk memahami dinamika geopolitik global. Konflik ini menunjukkan bagaimana faktor sejarah, agama, dan klaim wilayah dapat mempengaruhi hubungan internasional. Bagi Indonesia, isu ini relevan karena berpengaruh pada sikap politik luar negeri, terutama dalam hal dukungan diplomatik dan posisi Indonesia di forum internasional. Yang kedua, ada contoh kasus perencanaan infrastruktur di kota besar. Kasus urbanisasi di Jakarta menggambarkan bagaimana pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan berbagai masalah, seperti kemacetan, ketimpangan sosial, pemukiman kumuh, dan tekanan terhadap ruang kota. Melalui kasus ini, konsep politika ruang diterapkan untuk merancang kebijakan tata ruang yang lebih efektif, seperti pembangunan transportasi massal, pemerataan pusat ekonomi, dan penataan ulang kawasan padat penduduk. Yang terakhir ada contoh kasus kebijakan pengelolaan sumber daya di Indonesia. Konflik sumber daya di Papua menjadi salah satu contoh nyata bagaimana kekayaan alam dapat memicu ketegangan antara masyarakat lokal, pemerintah, dan perusahaan. Persoalan seperti ketidakadilan distribusi hasil tambang, isu identitas, dan tuntutan kesejahteraan sering menjadi pemicu konflik. Penerapan kebijakan otonomi daerah menjadi langkah pemerintah untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam mengelola sumber daya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.